Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu dosen Mahnunah Anizulfa selaku pengampu dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, dan tak lupa teman-teman kelas semester 4 PAI Extension yang berbahagia. Jangan lupa tetap jaga kesehatannya ya kawan. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang perkembangan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Di bab ini ada 7 tema, 7 subbab. Yang pertama yaitu sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Yang kedua, hak memerintah tetap di atas tangan mereka karena sebagai pewaris Nabi. Dan yang ketiga, lembaga pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Dan yang keempat, 5, 6, 7 dan seterusnya. Untuk yang pertama, sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah itu didirikan oleh Abu Abbas As-Soffah pada tahun 750 Masehi. Akan tetapi beliau ini memerintah tidak lama, hanya selama 4 tahun saja, yakni sampai 754 Masehi. Untuk selanjutnya diperintah oleh Abu Ja'far Al-Mansur pada tahun 754 sampai 775. Beliau ini memerintah kurang lebih selama 20 tahun. Beliau terkenal dengan pemerintahan yang gagah, berani, hebat, dan kuat. Sampai-sampai bisa memerintah 20 tahun loh. Oke, lanjut nge. Proses berdirinya dinasti Abbasiyah ini ada 2 sebab yang mendasari bisa terbentuknya dinasti Abbasiyah ini, yaitu yang pertama, sistem mencari pendukung dan penyebaran ide rahasia, dan yang kedua, dilakukan secara terang-terangan dan himbauan-himbauan di forum resmi untuk mendirikan dinasti Abbasiyah berlanjut dengan peperangan melawan dinasti Umayyah. Ditinjau dari proses pembentukannya, itu ada beberapa hal yang menjadi dasar berdirinya dinasti Abbasiyah, yaitu yang pertama, dasar kesatuan untuk menghadapi perpecahan yang timbul dari dinasti sebelumnya. Dan yang kedua, dasarnya dasar universal, tidak berlandaskan atas kesukuan. Yang ketiga, dasar politik dan administrasi menyeluruh, tidak diangkat atas dasar keningratan. Yang keempat, dasar kesamaan hubungan dalam hukum bagi setiap masyarakat Islam. Dan yang kelima, dasar pemerintahan bersifat muslim moderat. Untuk materi kedua yaitu hak memerintah sebagai ahli waris Nabi tetap pada tangan mereka. Kekuasaan dinasti Abbasiyah ini berlangsung dalam waktu yang panjang, yakni dari tahun 750 Masehi sampai dengan 1250 Masehi. Wow, sangat panjang sekali bukan? Saking panjangnya dalam masa pemerintahannya itu sampai ada 37 khalifah loh. Silakan dilihat di makalahnya ya. Karena itu sangat banyak, jadi saya tidak bisa menyebutkannya satu persatu. Zaman pemerintahan dinasti Abbasiyah ini bisa dikatakan zaman keemasan, zaman kejayaan Islam. Karena apa? Para khalifah ini sangat cinta dengan ilmu pengetahuan. Jadi perkembangan pada masa dinasti ini itu berkembang di bidang ilmu pengetahuan dan sekaligus menjadi pusat kekuasaan politik dan agama.
Pada zaman dinasti Abbasiyah ini, penerjemahan bahasa Arab itu terjadi secara besar-besaran loh. Termasuk Khalifah Al-Mansur ini. Beliau ikut andil dalam perkembangan penerjemahan ini. Adapun puncak kejayaan pada masa dinasti Abbasiyah ini itu terletak pada Khalifah Al-Mahdi, Al-Hadi, Khalifah Harun Ar-Rasyid, Khalifah Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Wasiq, dan Al-Mutawakkil. Pada masa Khalifah Al-Mahdi ini itu berkembang dalam sektor pertanian. Untuk popularitas Daulat Abbasiyah ini terjadi pada Khalifah Harun Ar-Rasyid dan putranya yaitu Al-Ma'mun. Lanjut, sejak akhir abad ke-10 itu terjadi munculnya sejumlah tokoh wanita di bidang ketatanegaraan dan politik. Misalnya Khayzura, Ulayyah, Zubaidah, dan Bahrun. Di bidang kesastraan itu yang terkenal yakni Zubaidah dan Fasl. Di bidang kehakiman muncullah Zainat Al-Muwayyid. Di bidang seni musik, Ulayyah lah yang dikenal dalam hal ini. Sementara itu di bidang pendidikan mendapat perhatian yang sangat besar. Sampai-sampai 30.000 masjid di Baghdad itu berfungsi sebagai lembaga pendidikan dan pengajaran pada tingkat dasar. Perkembangan pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah ini sampai-sampai dibagi menjadi 2 tahap, yakni yang pertama pada awal abad 7 Masehi dan yang kedua pada abad 11 Masehi. Oke, lanjut ke submateri yang ketiga yakni lembaga pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Di antaranya lembaga pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah yakni 1. Kutab. Kutab ini sebagai lembaga pendidikan dasar. Dan yang kedua yaitu pendidikan rendah di istana. Dan yang ketiga yaitu toko-toko kitab. Dan yang keempat, rumah-rumah para ulama. Yang kelima, majelis atau salon kesusasteraan. Yang dimaksud dengan majelis atau salon kesusasteraan ini adalah suatu majelis khusus yang diadakan oleh khalifah untuk membahas berbagai ilmu pengetahuan. Dan yang kelima ini ada badi'ah. Badi'ah itu adalah dusun-dusun tempat tinggal orang-orang Arab yang tetap mempertahankan keaslian dan kemurnian bahasa Arab. Bahkan sangat memperhatikan kefasihan berbahasa dengan memelihara kaidah-kaidah bahasanya. Yang ketujuh yakni rumah sakit. Yang kedelapan yakni ada perpustakaan dan observatorium. Dan yang kesembilan yang terakhir yakni madrasah. Demikian materi yang saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh Mbak Zumratul Rahmah Dwi Apriliana. Monggo Mbak Yana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.